Hukum jual beli mata uang kuno. Pertama, di antara aturan tukar-menukar uang yang sama adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai dengan nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar ditukar dengan Rp5.000 sebanyak 4 lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan ada satu lembar yang menyusul, hukumnya dilarang, karena termasuk transaksi riba. Berbeda jika rupiah ditukar dengan mata uang asing, misal dengan dolar. Proses tukar-menukar harus tunai meskipun nilai nominalnya beda. Misal $1 ditukar dengan Rp10.000. Ini dibolehkan, yang penting tunai. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya, emas ditukar dengan emas adalah riba, kecuali tunai di majelis akad. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Dan janganlah menukar emas dengan perak, yang satu tunai, sementara yang satu terhutang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan aturan tukar-menukar emas dan perak. Bahwa jika emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak, maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi SAW dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar-menukar uang kartal mengikuti aturan transaksi tukar-menukar emas dan perak. Kedua, apa illah atau alasan yang melatar belakangi dilarangnya tukar-menukar emas atau perak yang tidak sama beratnya atau tidak dilakukan secara tunai? Ulama berbeda pendapat tentang illah larangan ini. Ada 3 pendapat besar dalam kasus ini. 1. Illahnya adalah al-wazn atau timbangan. Artinya, emas dan perak dilarang untuk ditukar kecuali dengan aturan khusus, karena kedua benda ini ditimbang. Ini merupakan pendapat An-Nakhai, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Karena jika ilahnya adalah karena emas dan perak itu adalah karena timbangan, tentu aturan di atas berlaku untuk semua benda yang ditimbang lainnya, seperti tembaga, bahan makanan, minyak, dan seterusnya. Padahal ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini boleh dilakukan secara kredit. 2. Ilahnya adalah ghalabal thamaniyah, atau yang umumnya dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar-menukar yang rumit itu hanya berlaku untuk benda yang umumnya dijadikan sebagai mata uang, dan umumnya adalah emas dan perak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun pendapat ini juga tidak benar, karena dengan menyatakan bahwa ilahnya adalah ghalabal thamaniyah, ini akan sangat membatasi berlakunya aturan tersebut. Karena ilah yang tidak bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, tidak bisa untuk dijadikan ilah. Di samping hikmah larangan adanya riba dalam tukar-menukar mata uang, bukan hanya khusus untuk emas dan perak saja. 3. Ilahnya adalah mutlaq thamaniyah atau semua benda yang dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar-menukar yang rumit itu berlaku untuk semua benda yang dijadikan sebagai mata uang, meskipun berupa kertas atau logam lainnya. Ini adalah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, karena ilah ini mencangkup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba. Ketiga, setelah kita menyimpulkan bahwa ilah aturan yang rumit untuk emas adalah karena statusnya sebagai mata uang, maka semua benda yang berstatus sebagai mata uang berlaku aturan itu. Sebaliknya, benda yang dulunya mata uang, namun saat ini tidak lagi diberlakukan dan menjadi uang antik, tidak berlaku aturan di atas. Berdasarkan keterangan di atas, mata uang kuno yang tidak lagi menjadi alat tukar dan masyarakat pun tidak lagi menerimanya, boleh diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Misal uang kuno Rp1 dijual dengan harga Rp10.000.
Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum jual beli uang kuno. Jawaban beliau, tidak masalah, karena mata uang kuno sudah bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.